Tiga provinsi baru di Papua yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada hari Jumat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, tanggal 11 November tahun 2022. Dengan demikian kini ada 37 provinsi di Indonesia. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Mendagri Tito Karnavian meresmikan Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022. Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022. Peresmian ketiga provinsi itu pun ditandai dengan pelantikan tiga pejabat gubernur yang sudah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk memimpin tiga provinsi baru tersebut. Ketiga provinsi baru itu merupakan pemekaran dari Provinsi Papua. Undang-undang yang mengatur pembentukan tiga provinsi tersebut disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juni tahun 2022 dan ditetapkan pada tanggal 25 Juli tahun 2022. Adapun para pejabat gubernur yang dilantik saat itu adalah Apollo Savanpo untuk pejabat gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomo untuk pejabat gubernur Papua Pegunungan, serta Ripka Haluk untuk pejabat gubernur Papua Tengah. Apollo merupakan Rektor Universitas Cendrawasih Papua dan Nikolaus merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, serta Ripka menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Papua. Berdasarkan undang-undang pembentukan masing-masing daerah otonom baru itu, penjabat gubernur akan mengemban banyak tugas. Mereka memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembentukan dan pengisian perangkat daerah sesuai ketentuan. Mereka juga wajib memfasilitasi pembentukan Majelis Rakyat Papua, MRP, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPRP, provinsi serta memfasilitasi pemilihan gubernur wakil gubernur definitif sesuai perundang-undangan. Para penjabat gubernur juga wajib mengelola keuangan daerah sesuai peraturan perundangan. Ide pemekaran Papua sempat menuai penolakan yang cukup masif di bumi Cendrawasih. Berulang kali aksi unjuk rasa digelar, baik oleh mahasiswa maupun warga lokal guna menolak daerah otonom baru yang dianggap akan jadi pintu masuk bagi eksploitasi yang lebih besar di Papua. Secara formil, proses pemekaran Papua pun dianggap tidak partisipatif karena dilakukan sepihak oleh Jakarta atau pemerintah pusat. Ketua Umum Badan Musyawarah, BAMUS, Papua, yang juga Kepala Suku Sereri Papua di Jabodetabek, Willem Frans Ansanai mengapresiasi penuh terkait dibentuknya tiga provinsi baru di Papua. Menurut Frans, yang juga pembina Barisan Merah Putih RI Papua ini, malah mengutarakan masih kurang dua provinsi lagi di Papua. Frans menepis berita yang mengabarkan bahwa pemekaran Papua itu keinginan Jakarta atau pemerintah pusat. Frans menegaskan pemekaran di Papua ini sejatinya adalah keinginan orang asli Papua. Berikut petikan wawancara dengan Willem Frans Ansanai yang juga Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden, Bara JP, yang Dewan Pembinanya adalah Presiden Jokowi, di Jakarta, tanggal 12 November tahun 2022. Ya, begini, menurut saya masih kurang dua lagi. Jadi harusnya setiap suku di Papua itu punya satu provinsi, dan itu sementara diproses. Tapi saya ingin cerita flashback ke belakang untuk menjawab banyak berita yang mengatakan bahwa pemekaran Papua itu keinginan Jakarta atau keinginan pemerintah pusat. Saya ingin menepis bagian itu. Kenapa? Karena pemekaran itu sejatinya adalah keinginan orang asli Papua. Di Papua itu ada 7 suku besar, ya, 7 suku besar itu Saireri, Tabi, Animha, Lapago, Mepago, Bomberai, Domberai. Nah, di era Presiden Gus Dur, di zamannya Gubernur Freddy Numberi, sudah membagi Papua menjadi dua provinsi lagi, yaitu Provinsi Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat. Sayangnya Irian Jaya Tengah tidak terrealisasi, Irian Jaya Barat yang sekarang menjadi Papua Barat. Jadi keinginan pemekaran itu bukan karena Jakarta. Justru
keinginan itu muncul dari daerah, dari masyarakat adat yang menginginkan percepatan pembangunan berbasis wilayah adat, sehingga kondisi rentang kendali itu yang selama ini susah terjangkau dari satu provinsi induk ke kabupaten-kabupaten yang daya jangkaunya itu susah, itu menjadi lebih mudah karena provinsi itu ada di wilayah adat itu. Itu sebetulnya. Nah, daerah otonomi baru atau pemekaran ini, kenapa saya bilang itu datang dari masyarakat? Karena begini, di Papua ada satu fenomena manakala satu suku ya memimpin provinsi Papua yang terdiri dari beberapa suku besar, ya 5 suku besar, itu kecenderungan tidak ada pemerataan kekuasaan, tidak ada pemerataan pembangunan, dan kalau terjadi kegagalan, isu yang dibangun adalah Jakarta tidak siap untuk membangun Papua. Padahal bukan Jakarta tidak siap. Jakarta membackup apa yang dimaui oleh orang asli Papua. Nah, kekuasaan ini yang bagi saya orang Papua melihat. Sebetulnya kami sebagai orang Papua, saya merasa bahwa kedewasaan berpikir tentang ketatanegaraan dari wilayah kami selalu ditunjukkan dalam hal-hal yang sifatnya itu ya suka menyalahkan pihak lain. Padahal tidak seperti itu. Mestinya kita harus menerima apa yang mau dilakukan oleh pemerintah terhadap pembangunan dan perubahan di Papua terhadap wilayah provinsi yang secara geografinya begitu luas dan populasi masyarakatnya sedikit, tetapi daya membangun masyarakatnya tidak berjalan secara maksimal, sehingga Papua itu merupakan, kalau tidak salah, ranking terakhir daerah termiskin di Indonesia. Anda bisa bayangkan kalau kondisi ini terjadi, kesalahannya ada di mana? Apakah ada di Jakarta atau ada di Papua? Nah, kita melihat fenomena sekarang ini dengan perbuatan-perbuatan korupsi yang melanggar hukum, akhirnya terbuka bahwa banyak sekali dana itu dikuasai oleh para pihak yang berkuasa, sehingga pembangunan itu tidak merata, tidak sampai kepada masyarakat. Nah, akhirnya para pihak ini terbuka sekarang bagaimana korupsinya yang menggurita, sementara di satu sisi masyarakat yang miskinnya luar biasa kan gitu. Iya, betul. Nah, inilah yang menyebabkan saya mendukung penuh, ya, kami mendukung penuh lewat masyarakat adat, ya, saya sebagai salah satu kepala suku masyarakat adat Sairedi II dan sebagai ketua Bamus Papua, sebagai pembina Barisan Merah Putih, mendukung 1000% Jakarta, pemerintah Indonesia, negara ini menjawab permintaan daripada masyarakat Papua supaya terjadi pemekaran dan daerah otonomi baru. Saya mendukung. Nah, saya ingin cerita sedikit, flashback lagi ke belakang, bahwa di pemerintahan sebelum Jokowi itu susah kita minta pemekaran karena ada moratorium. Saya punya sejarah yang langsung bersamaan dengan keberadaan saya sebagai wakil ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden. Dalam acara kongres pertama Barajep di asrama haji, waktu itu Presiden Jokowi baru memenangkan pemilu dan sementara penghitungan di KPU, kami adakan kongres dan saya membuat 1 jam acara bersama Jokowi dengan tema Rakyat Papua Ingin Sejahtera Bersama Pemerintahan Jokowi. Tema sentral ini saya kemas dengan 7 poin besar, saya presentasi di depan Jokowi. Salah satu poin paling krusial adalah mendorong pemekaran berbasis wilayah adat. Dan kemudian Pak Jokowi merespon dengan akan membangun istana di Papua. Nah, poin-poin lain ada bicara tentang
ekonomi, bicara tentang sosial politik, bicara tentang pendidikan, kesehatan. Tapi poin krusial adalah daerah otonomi baru atau pemekaran berdasarkan berbasis adat. Nah, ini tidak bisa berlangsung lama karena pemerintahan di daerah menolak karena ada syarat. Pemekaran harus mendapatkan persetujuan Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, dan gubernur. Kan susah. Selama pemerintahan berjalan ke sini susah. Karena itu kita bersyukur karena Presiden Jokowi merestui evaluasi terhadap Undang-Undang Otsus nomor 21 di akhir masa berlakunya, masa periodenya. Kemudian itu dilakukan evaluasi dan mengalami perubahan dari menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2021, 15 Juni tahun 2021 diketok palu. Nah, dengan dasar itu kita bersyukur pemerintah, DPR, Presiden dan DPR membuat kebijakan yang langsung menjawab keinginan masyarakat, yaitu boleh diadakannya pemekaran. Nah, sebelum masuk ke wilayah pembahasan ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mencabut moratorium ini itu dicabut di Kepulauan Rotendau di NTT pada saat acara relawan Jokowi dengan Presiden dalam kunjungan ke NTT membangun waduk, kemudian bertemu dengan relawan di Rotendau. Kami 15 orang bertemu dengan Presiden menyampaikan apa keluhan-keluhan daerah. Nah, saya mengingatkan lagi Presiden, semua sudah Bapak lakukan ke Papua, tapi satu yang belum kelihatan selain membangun istana, yaitu tentang pemekaran berbasis wilayah adat. Di sebelahnya ada KSP, yaitu Teten Mas Duki. Pak Tete, untuk Papua moratorium dicabut. Ini saksi hidup. Saya bertanya, beliau menjawab. Kemudian beliau menjawab dalam sambutan beliau di dalam pertemuan relawan. Nah, kami sangat senang, berarti Papua tidak ada lagi moratorium. Nah, cuma mengalami masalah, eskalasinya memuncak karena Majelis Rakyat Papua harus memberikan persetujuan, DPR harus memberikan persetujuan. Nah, waktu berjalan sampai kepada akhir periode pertama 20 tahun Undang-Undang Otsus, kemudian ada penolakan, eskalasinya yang tinggi. Majelis Rakyat Papua berjuang sampai ke Mahkamah Konstitusi menggugat dan sebagainya. Ternyata sikap pemerintah tegas bahwa daerah otonomi baru wajib hukumnya ada untuk Papua. Karena itu saya orang paling bangga, paling memberikan apresiasi kepada pemerintah kita bahwa menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat. Nah, hari ini setelah DOB ada, mereka-mereka yang menolak DOB itu dengan gugatan dan demonstrasi, sekarang mereka mau sibuk, ada yang mau maju jadi gubernur di DOB itu, ada yang mau mempersiapkan diri dengan parlemen di DOB. Berarti kan akhirnya tujuan mulianya terjawab kan. Jadi orang membuat penolakan itu unsur kepentingannya tentu ada kepentingan, karena kepentingan yang pragmatis, kepentingan yang hanya melihat kepentingan elit-elit tertentu di era ini. Tapi kita udah membaca jauh. Dengan adanya pemekaran, maka wilayah-wilayah itu akan kembali ke wilayah adatnya masing-masing untuk membangun daerahnya. Jauh lebih baik daripada dikumpulkan bersama, saling injak, saling menghadang dan sebagainya, saling menjual atas nama orang Papua. Selalu bicara atas nama orang Papua, tapi orang Papua mana? Suku mana? Iya kan? Satu orang bicara atas nama orang Papua, Papua mana? Kita kan bertanya, 250-an etnis itu sub-suku, dari 7 suku besar, Anda bicara Papua, Anda dari mana gitu. Nah, dengan adanya daerah otonomi baru, maka masing-masing pulang kampung, urus kampungnya, supaya kau bicara untuk pembangunan kampungmu jauh lebih baik daripada kau ganggu wilayah orang lain, kan begitu. Nah, dari sisi DOB, saya termasuk orang yang paling bangga memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi dan pemerintah
pemerintah yang dipimpinnya, menteri-menteri dan DPR khusus bagi perwakilan dari Papua yang ada di DPR, Saudara Komarudin Betul Komarudin dari PDIP dan Saudara Yan Mandenas dari Gerindra yang begitu gigih memperjuangkan. Nah, dan Bang Yoris dari DPD RI ya. Jadi kami rakyat Papua itu memberikan apresiasi kepada mereka, mendukung perjuangan. Nah, ini perjuangan yang benar. Nah, dari sisi DOP, saya mendukung 1000%. Berterima kasih kepada pemerintah. Jadi kalau ada yang bilang DOP untuk kepentingan Jakarta terus menjajah Papua dan sebagainya, itu bullshit. Itu orang-orang yang perlu belajar lagi, harus hidup secara waras. Jangan suka mencaci maki pemerintah. Harus bersyukur pemerintah memberikan sebuah kebijakan yang luar biasa, keputusan yang luar biasa. Di seluruh Indonesia tidak ada pemekaran provinsi dan lain-lain. Hanya Papua yang ada. Dan saya ingat momentum di Rotendau, Presiden katakan moratorium dicabut. Itu sejarah yang saya nggak akan pernah lupa. Kalau ada yang mau bilang, benar nggak Pak Frans ngomong begitu? Kalau tanya Presiden, tanya Teten Mas Dukin, tanya Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden, tanya relawan Jokowi Presiden. Dan itu merupakan momentum sejarah moratorium Papua dicabut oleh Presiden.